Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam waktu yang berbahagia ini. Saya sudah berada di tempat ternak jangkriknya Mas Kholidin yang sudah sukses beternak jangkrik selama sekitar 1 tahun, Bang ya? Iya, 1 tahun sekitar 1 tahun. Alhamdulillah, katanya sekarang udah berjalan dengan lancar, dengan normal. Dan saya mau menjawab pertanyaan dari kemarin yang sudah bertanya lewat komentar video sebelumnya. Dari mana pertama kali mendapatkan bibit jangkrik? Itu pertanyaannya, Bang. Dari mana bibitnya yang pertama kali? Kalau dulu nih ya, saya online lewat itu sosial media biasa, Facebook ya. Berapa harganya, Bang? Ya tergantung lah, naik turun Ya, sekitar kalau dulu sekitar berapa dulu? Kalau dulu 200 itu kadang nyampe 250, kadang 300. Itu ginggong Ya ginggong alam itu hampir sama. Jadi bibitnya sama aja, guys. Mau alam mau ginggong harganya tetap sama, sekitar 200, 250, 300. Paling mahal itu 300 ya. Iya. Dari nol, dari kita beli bibit itu sampai panen itu berapa hari, Bang? Kalau ginggong itu paling 28 hari sudah panen. Cara perawatannya gimana, Bang? Setiap harinya misalkan pagi kasih apa, sore kasih apa? Kalau pagi itu biasa dikasih itu loh, pakan pur ya, Pur ayam. pur ayam itu, Sama apa lagi? terus daun-daunan seperti daun singkong, daun pepaya ya, itu paling penting, daun pepaya buat jamu itu. Kalau minumnya tuh debok ya, kalau udah gede debok. Kalau masih kecil pakai pepayanya yang masih muda itu. Debok itu pohon pisang. Iya, pohon pisang. Itu namanya debok. Jadi Bang Kholidin ini dulunya pertama kali merintis dari nol, Bang. Dari bibitnya masih beli. Tapi alhamdulillah sekarang udah bikin sendiri ya. Sendiri bibitnya. Telurnya udah dia bisa bikin sendiri. Dan sekarang sepertinya makanya saya bikin konten di peternakan jangkrik ini kayaknya udah sukses, udah lancar ya, alhamdulillah. Panennya udah lancar dan sudah kirim ke seluruh ini kota Batang, kayaknya udah ya. Seluruh kota Batang udah dikirim oleh Mas Kholidin, dari Limpung, Banyu Putih, Bawang, Bandar, Tulis, udah terjangkau semua. Kalau harga itu stabil nggak, Bang? Kalau harga jangkrik pasaran? Kalau harga itu tergantung, Mas. Kadang naik turun biasa. Kalau pas lagi musim ya, biasanya kan banyak gitu. Itu murah. Berapa, Bang, kalau pas lagi murah? Kalau murah-murahnya itu paling kalau liring itu 20.000. Liring. Kalau alam? Kalau ginggong ya itu 25 lah. Itu kan 1 karung isinya 2 kilo. Kalau alam liring itu ya 1 karung itu isinya 1 kilo. Oke. Jadi pemasarannya, guys, naik turun, tinggal kitanya aja yang harus bisa gimana caranya biar pemasarannya tetap kondusif. Istilah kata orang kotanya kondusif. Saya mau tanya ini, pahitnya beternak jangkrik itu apa? Pahitnya, jangan manisnya aja. Setelah ini udah sukses, baru cerita manisnya. Kita kembali ke masa lalu. Pertama Anda merintis, itu pahitnya apa, Bang? Kalau pertama kali itu ya, saya dulu cuma 2
2 box ini. ngebok. Iya. Dulu saya pertama itu coba-coba ya, Ya. saya. Itu panen pertama bibit 1 kilo itu dapat 88 kilo. Itu alam. Terus yang kedua itu ya saya itu cuman dapat berapa itu? 35 kilo 1 kilo itu. Masih harga berapa itu pertama dulu? Pertama itu harga 35 itu standar stabil ya, alam. Mantap ya guys ceritanya. Kalau pas pahit-pahitnya itu pernah saya mungkin kurang itu ya, kurang apa namanya, kurang perawatan ya. Saya tinggal kerja apalah kan jadinya nggak keurus nggak terawat itu janggitnya. Itu cuman bibit 1 kilo dapat 18 karung kalau nggak salah itu 18 kilo. Itu modal berapa itu 18 kilo? Kalau untuk modal kalau 1 kilo itu modalnya buat telur 250 kalau dari ini ya telurnya. Terus pakannya itu kalau pakannya banyak dapatnya banyak, kalau pakannya cuma habisnya sedikit itu jangkriknya sedikit. Pengalaman saya nih dapat apa yang banyak itu bisa dapat banyak itu pakannya biasanya habisnya 1 kintal lebih itu bisa keluar jangkrik 80-90 kilo itu jangkrik alam. Ya kalau ginggong ya kalau ginggong bibit 1 kilo kalau pakannya habisnya banyak jangkriknya nggak mati itu bisa 1 kintal lebih, bisa 1,5 kintal itu kalau ginggong. Itu yang bibit 1 kilo. Iya bibit 1 kilo. Nah itu guys, manis dan pahitnya peternak jangkrik itu guys. Kalau pas lagi mahal ibarat kata kayak orang kejatuhan durian ya kan? Iya. Kalau lagi pahit ya Pahit kayak apa namanya tuh buah kedong-dong itu. Tapi kayaknya sekarang alhamdulillah udah lancar ya. Iya alhamdulillah Udah kita panen 1 minggu sekali. udah jadi bos ya para peternak lain misalnya. Kalau peternak lain ada yang mau panen, sini yang bayarin Ya, dulu. bisa juga ya. Mantap. Kalau stok kita kurang kita ngambil punya temen lah katanya gitu. Kalau misalkan ada yang mau beli telur dari sini bisa nggak bang? Kalau saya sih nggak jual ya, Nggak jual telurnya. cuman dipakai sendiri aja. Kasih tahu ke penonton gimana caranya pemula mau beternak jangkrik. Kalau itu tripnya ya, Ya, tripnya. Pertama pasti tempatnya kan. ya pastikan tepatnya dulu. Paling enggak kalau 1 kilo itu minim 3 box nih, 3 box ini 1 kilo. Jadi telur 1 kilo dibikin 3 box. 3 box. Berarti sekitar 3 on lah. Ini ukuran Ya ukuran 1 triplek itu. ini 2 meter, Sekitar 2 meter 40. iya 240, lebar 120. Tinggi Tingginya 60. 60. Itu yang buat ini. Iya, yang pertama ini. Yang kedua itu ini. Ambil ini. Ini istilahnya tempat persembunyian ya. Ini tempat persembunyian, rumahnya. Rumahnya. Ini rumahnya pakai ini. Pakai es tray apa namanya nih? Tray ya, kalau sini Tray. namanya tray. Tempatnya biasa dipakai buat telur. Buat telur ya. Telur ayam. Ini kita susun di box ini. Kita berdiriin. Bebas lah berdiriin, mau ditidurin nggak apa-apa. Jejer. Ya. Kalau pertama ini kita udah dapat telur, ininya udah disusun ya. Paling enggak itu tingginya kalau pertama 1 ini. Kalau bisa, jangan langsung tinggi. Kan jangkriknya masih kecil-kecil ya. Jadinya kalau naik ketinggian kan kasihan, makanya kan di atas gitu. Nah, terus Cara menaruh itunya taruh telur.
naruh telurnya. Ya, cara menaruh telurnya. Ya kita pakai penampan lah bisa. Nah, ini Penampan ini atau yang kotak itu bisa ya. terus ini Dikasih kain. kainnya basah. Kayaknya di setengah basahan itu. Basah enggak, kering enggak? Malam Malam ya. Malam itu bunyi. Ya ini guys. Ya. Jadi Pertama kita kasih kain atasnya ya. kain. Pas kain terus kita kasih telur, terus kasih kain lagi, terus kita semprot paling minimal 3 hari sekali, semprot pagi, Oh berarti siang, kainnya dua, malam. atasnya sama bawahnya. Bawahnya kasih kain, Ya. telur, terus kain lagi. Bisa juga pakai pasir kata ya, pakai pasir bisa. Terus pakai itu bekas gergaji itu apa namanya tuh? Kalau sini namanya grajen ya. Itu loh. Kalau enggak itu apa? Sampah dari motong Iya. kayu. Itu daripada susah. Iya. Itu. Ya. Terus berapa hari netesnya? Kalau biasanya kalau telurnya bagus itu kalau udah tua biasanya kan kelihatan itu telurnya itu ada item-itemnya dua itu kecil kayak apa itu namanya ya, bintik-bintik hitam dua itu udah tua namanya telurnya. Kalau udah tua berapa Iya. hari? Minimal 3 hari. Kita habis beli telurnya udah kelihatan item-itemnya itu ya kecil itu, berarti itu matanya jangkrik itu. Itu kalau udah disusun di ini di penampan itu 3 hari udah mulai netes, mulai penetasan itu. Berarti 3 hari 4 hari ya. Iya 3 hari 4 hari, paling lama 1 minggu udah netes semua. Terus dari menunggu sampai netesnya setiap harinya gimana? Dilihatin Kalau aja udah apa? pertama menetas itu biasanya udah ada yang keluar itu ya, keluar dari ininya. Itu kita kasih pur dulu, kita ratakan, kita sebar di rumahnya ini. Ini kan udah disusun ini, udah merata di kandangnya seperti ini ya. Kita sebarin aja. Kalau udah, kita kasih daun pepaya. Itu buat jamu ya, buat biar sehat jamunya. Terus kita minumnya pakai pepayanya yang masih muda itu diiris ya, Kecil-kecil. tipis-tipis itu kita susun lagi. Terus kalau masih kecil-kecil itu kan biasanya kan kalau tergantung cuaca, kalau cuaca panas kita harus pakai semprotan, walaupun cuaca dingin juga pakai semprotan. Kalau masih kecil rajin semprot pagi siang malam terus semprot. Kalau umur 1 minggu itu ya biasanya kalau 1 minggu lebih itu minumnya udah pakai bubuk, pakai batang pohon pisang itu diiris ya, diratain. Terus pepayanya juga diratain daunnya. Kalau daun sampai tua mungkin Paling bisa. bagus daun pepaya apa daun singkong apa sama aja? Ya paling bagus daun pepaya. Kalau singkong buat sampingan tapi ya bagus juga. Tapi biasanya yang habis duluan daun singkong karena enak mungkin rasanya. Itu daunnya cuma buat makanan tambahan istilahnya ya. Iya. Makanan pokoknya kan tetap pakai pur. Pakai pur ya. Iya, masuk. Kalau daun pepaya sama pepayanya itu jamu. Biasanya ada juga yang pakai batang pohon pepayanya itu juga. Kalau udah gede-gede itu loh, kita potong-potong ya, kita taruh sini itu bisa juga buat minum jangkriknya kalau udah gede-gede. Ya. Oke guys, mungkin video kali ini cukup sampai sini dulu. Bagi yang mau bertanya silahkan berkomentar di kolom komentar, dan yang belum jelas dengan pertanyaannya kemarin nanti saya perjelas lagi di video selanjutnya. Oke, yang udah subscribe terima kasih banyak atas dukungannya, dan yang belum subscribe saya tolong minta dukungannya dengan cara Anda subscribe, tombol berwarna merah di pojok kanan kiri atas. Oke,
Saya Jomplang Kicau Mania, pemilik YouTube ini. Dan ini teman saya, siapa Mas? Mas Holidin ya. Mas Holidin. Facebooknya namanya siapa Mas? Namanya Ayahnya Alwi Ya. Nanti saya tulis di bawah sini ya. Terus apa lagi? Salam lah. ya. Mantap. Sekian dari kita ya. Mantap. Terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga kedepannya channel saya makin berkembang. Terima kasih banyak para Kicau Mania yang udah mendukung saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania, mantap. Just